Yang pertama menegaskan ini bukan sambutan ya Mas. Sambutan tadi dari kepala dinas. Ini juga bukan apa ya, baca puisi juga bukan, tapi Mas Risa boleh sedikit-sedikit diiringi karena saya diminta Mas Ian untuk mengisi sebenarnya, dan lebih tepatnya membuat program kecil. Saya diminta beri nama apa gitu kan. Saya sering diminta itu dan saya beri tak puasani 3 hari 3 malam. Jadi coba kalau kendali mimbar arah. Jadi itu ya upaya kecil sebelum pentas teater itu ada obrolan apalah. Nanti besok mungkin bisa Pak Mus dan siapapun, Pak Sabto atau siapapun. Teater jalan lurus, meski sesekali boleh belok kiri dan jalan terus. Sesekali boleh juga berhenti sejenak, tengok kanan kiri, dan kemudian melanjutkan perjalanan pagi. Jalan lurus lagi, jalan panjang sekali, dan nyaris abadi. Itu judulnya, panjang. Isinya mungkin pendek. Catatan kecil ya yang disampaikan khusus untuk kendali mimbar arah pertama yang diselenggarakan Teater Atmosfer dengan dukungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal pada hari ini. Saya tak ingat betul kapan kali pertama berjumpa dengan teater. Kapan pula teater mengambil kesempatan untuk menguasai benak dan batin saya. Serta kapan teater mencuri perhatian untuk direngkuh sedemikian rupa. Hanya saja saya tak pernah menghiraukan dan tak punya keinginan untuk menunaikan jawabannya. Bisa jadi saya berjumpa teater sebelum saya sama sekali punya keinginan untuk meninggalkannya. Meski kadang saya masih ingat betapa bagi saya begitu aneh ketika melihat kali pertama teman-teman teater Genta SMA 2 Kendal latihan di area sekitar masjid sekolah. Saya tidak bisa bergabung dan tidak masuk di teater sekolah itu, meski sesekali saya ditawari guru saya untuk turut serta, dan sesekali pula saya tidak menolaknya, hanya pelan-pelan menghindar untuk tidak sepenuhnya menjawab. Tapi meski tak masuk dan tak bergabung, saya diam-diam hadir dalam beberapa latihan dan pementasannya, baik di panggung di sekolah maupun di luar sekolah. Kalau saya tak salah ingat, kalau nggak di BKR, di Dinas Pengairan, terus di Gedung Wanita Kabupaten Kendal, belum ada perpus dan ini, dan belum ada ruang sebagus ini saya kira. Kemudian saya ingat betul bagaimana awal masa kuliah saya saat tak lama saya masuk teater kampus, yang tak lain adalah teater Gema. Ada salah seorang pelaku teater, bukan dari teater Gema tentunya, ia berkata, agama saya adalah teater. Agama saya adalah teater. Saya waktu itu masih kecil, masih imut, manis. Mungkin sekarang juga masih ya, tapi waktu itu kaget. Saya kaget sekali mendengarnya. Hanya saja kan saya waktu itu ya pengen jadi cah orang kagetan kan sih. Ojo kagetan le pesene mbahku kayak gitu. Saya nggak begitu kaget mendengarnya, hanya saja pelan-pelan saya melupakannya. Dan mungkin baru-baru saat ini kian merasakan, kian hari seakan kian tebal saja seperti apa teater menjadi agama bagi setiap orang yang berupaya menganutnya. Bagi siapa saja yang kian hari kian memperpanjang nafas kehidupannya. Yang tak lain adalah kehidupan teater itu tentunya.
Kemudian jika saya ingat bagi Eko Triyono, salah seorang kawan penulis, dia bilang dalam cerita pendeknya, agama apa yang pantas bagi pohon-pohon? Kini kita boleh bertanya kemudian, agama apa yang pantas bagi teater? Jika boleh jujur, di Kendal, saya tak begitu banyak punya memori baik tentang teater jika pinjam Sheila on 7 ya. Bahkan kadang saya merasa sama sekali tak punya orang tua di kota ini. Sebab saya merasa melanjutkan kelahiran dan bahkan dilahirkan berkali-kali di kota sebelah ketika saya menggerogoti bangku kuliah. Meski begitu, jika ada yang tanya, meski sampai sekarang mohon maaf belum ada yang tanya seperti itu sampai mimbar arah kendali mimbar arah ini ada ya. Sama sekali belum ada pertanyaan ini. Pertanyaan itu saya bayangkan semacam ini. Jika kamu harus berterima kasih, kepada siapa terima kasih itu akan disampaikan? Tentu terima kasih untuk yang memiliki pengaruh besar dalam kelahiranmu di kota ini. Kira-kira jawabannya apa? Saya akan menjawab dengan perasaan mendalam meski tak harus dengan degup kencang, bahwa saya akan berterima kasih setinggi-tingginya dan sedalam-dalamnya kepada teater Semut. Sebab saya ingat betul, selepas saya diberi kepercayaan diri terlahir di SMA 2 Kendal, terutama oleh Bu Yuni Asih dan Pak Muslihin yang sekarang hadir. Setelah diberi kepercayaan dari sekolah itu, kemudian saya merasa lahir dari beberapa ajang yang diselenggarakan oleh teater yang kala itu rajin menggelar gelar budaya yang setiap tahun ada ketika peringatan hari lahirnya. Itulah sebabnya ketika saya ditanya teater atmosfer lahirnya kapan, saya sembunyikan. Biar yang ada ulang tahun kelahiran teater Semut dan teater Tatsu saja. Biar teater atmosfer mikir yang lain ya, program yang lain. Kala itu saya ingat juara harapan lomba puisi Balagan karena peringatan W.S. Rendra itu di Kabupaten Kendal. Waktu itu jurinya Pak Gunoto Sapari. Jadi menarik ini nulis puisi dari sorwe itu kan di liar kayak gitu. Terus saya nggak menang juara harapan. Terus lomba penulisan cerpen dan lain sebagainya itu dari teater Semut. Nah, itu yang saya kira penting, yang mungkin ini teater atmosfer mengerjakan. Besok ada teater Tatsu dan lainnya. Ada memori-memori kecil yang nanti mungkin tersimpan di adik-adik kecil ini yang nanti memori itu didapat dari Kendal, tidak dari yang lainnya misalnya. Kemudian saya jadi ingat lagi apa yang dikatakan oleh salah satu atau salah dua dari kawan-kawan yang tergabung dari Forum Senin Legi Semarang yang waktu itu menggarap kerja dokumentasi teater Panggung Pantura dan Kendal sebagai salah satu yang dikunjungi untuk melakukan wawancara dengan beberapa pegiat teater Semut, Tatsu, dan atmosfer. Katanya waktu itu, saya ingat betul, kalau nggak salah yang bilang Mas Umam atau Mas Vicky, saya lupa, tapi di antara itu, teater adalah tulang punggung kebudayaan bagi setiap kota. Teater adalah tulang punggung kebudayaan bagi setiap kota. Barangkali itu kesannya seperti membesar-besarkan teater, atau entah seperti apa. Kita nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi setidaknya kita bolehlah mempertimbangkan pernyataan itu. Tentu mereka juga tidak mengeluarkannya begitu saja. Terlebih ketika mereka sudah mengunjungi berbagai kota dalam lawatan Panggung Pantura itu. Saya pun kiranya cukup mengangguk ketika mendengar pernyataan itu sambil membayangkan beberapa aktivitas yang dilakukan teman-teman di kota tinggal dan kota lahir saya ini yang saya cintai. Makanya saya sering beri datanya lahir dan tinggal di Kendal. Namanya setia, masuk orang setia kan lucu. Boleh sebut misalnya teater Semut tadi ya,
yang kiranya 2010-an saya proses punya memori itu, dan ini adik-adik nanti akan mengingat itu. Saya tadi tanya sebelah kiri, Bu dari mana? Oh, MTS NU Patebuan. Nah, itu didampingi. Nah, nanti adik-adik ini kita nggak tahu kelak mau jadi kepala dinas kebudayaan atau olahraga, nggak tahu semua kan. Nah, kepala sekolah, dia semua. Sorry ya, rambut. Nah itu. Kemudian menarik ya, ketika saat-saat ini mulai pertumbuhan teater umum di Kendal. Ada teater atmosfer, teater taksu, dan mungkin di samping itu ada napas terengah-engah teater sekolah yang kian kesini saya lihat kian susah dibentangkan kisah-kisah gerak langkahnya. Mungkin ini hebat adik-adik yang sudah proses di sini. Celakanya lagi, jalan lurus yang diyakini para pegiat teater itu kian kesini juga seakan kian nampak ruang geraknya kian dipersempit atau menyempit. Entah oleh siapa, oleh keadaan, atau oleh apapun. Saya tak tahu pasti juga. Meski saya yakin para pegiat teater sudah sangat paham, meski kian kesini juga yang kita rasa dari sana sini kian banyak terjadi krisis karakter di sekolah, berbagai lembaga pendidikan dan lainnya, di berbagai wilayah lainnya. Akan tetapi dari situ, ruang-ruang berproses rupa teater dan ruang penempaan kreativitas lainnya kian lenyap pula. Meski itu pelan-pelan sekali, tapi sangat pasti. Semoga tidak melenyap satu-satu. Mungkin dapat kita lihat, sekolah-sekolah akan lebih bersemangat untuk menghadirkan bintang-bintang dan artis-artis yang telah mapan dan moncer daripada biaya yang tak kecil itu dipakai untuk pembiayaan proses kreativitas bagi para siswanya untuk sama-sama menyambut ulang tahun sekolah misalnya. Nah ini saya suka Perpusda atau Dinas Pendidikan nggak undang yang jauh-jauh kan. Untuk apa? Undangnya ya teater atmosfer siswa-siswa. Biaya mahal itu untuk proses mereka, bukan untuk undang yang moncer kan. Misalnya. Meski kita lihat kian kesini kian tak banyak ekstrakurikuler atau mungkin kalau di kampus unit kegiatan mahasiswa dapat bergerak dengan leluasa. Jika masih ada ya pasti napas kehidupannya hanya Senin Kemis. Jika dikatakan lebih tidak halus ya mati segan hidup tak mau. Ramenya ketika mau ada lomba, festival seni siswa atau mungkin peksi mida, saya karena juga pelaku sering diminta untuk dampingi anak-anak untuk lomba. Kalau nggak ada itu mungkin sepi. Sederhananya, anak didik kita diidamkan menjadi pemenang, moncer di berbagai panggung kejuaraan, akan tetapi sama sekali tak ada upaya untuk mengindahkan penempaan proses-prosesnya. Padahal yang utama itu keterlibatan proses. Itu pengalaman yang sangat baik. Lagi-lagi kata Eros Silaon Seven, memori baik itu. Dan tentu memori itu nyaris abadi. Maka disitulah yang sesungguhnya Kawah Candra di Muka digelar. Ruang penempaan yang sungguh-sungguh memproses diri generasi penerus bangsa ini. Meski semua ini adalah kerja bersama, tidak bisa diselesaikan sendiri. Tidak bisa saling ego dan saling melempar kesalahan. Ini yang salah kayak Ahmad Sufyan Hadi, yang salah Tonil, yang salah teater taksu, teater atmosfer, tidak. Meski begitu, dan barangkali dunia akan tetap berputar, hari-hari akan tetap berjalan, pegiat teater, pegiat seni budaya, dan siapa saja saya yakin masih akan terus melanggengkan proses. Para pemimpin dan siapa saja tentu ya masih akan berjalan sesuai jalannya. Seperti kali ini saya patut berbahagia
dengan kerja tak biasa dari teater atmosfer yang disambut dari berbagai komunitas, dan tentu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal. Ini perpus mungkin yang punya gedung kayak ini yang saya hinggapi ya hanya ini. Waktu itu saya ke Perpus Leiden ya belum ketemu, atau mungkin saya belum melihat ya, mungkin itu. Dan ini adaptasi musikal dari cerpennya Pak Sawali yang saya kira orang-orang yang sempat menemani proses saya dan teman-teman muda di sini. Dan sekali lagi, setidaknya semua yang saya tawarkan ini bisa jadi hanya fiktif semata. Jadi jangan dimasukkan di hati ya. Hanyalah narasi kecil mengenai jalan teater dari kacamata saya yang mungkin retak, rapuh, dan nyaris pecah. Mungkin ini ya dari jarak dekat saya, bukan berarti saya endorse jarak dekat ya. Bahwasanya bismillah, semoga jalan teater ini sebagai jalan lurus, meski sesekali boleh belok kiri dan jalan terus. Sesekali boleh juga berhenti sejenak, telah-teleh, tengok kanan kiri, dan kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Jalan lurus lagi, jalan yang panjang sekali dan nyaris abadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali Bapak Dr. Andes Tianaka Adrian MKD sudah